61058 and follow our Twitter at LightFM1058 or click www.lightfmjakarta.com. We give you the finest music. Anytime, anywhere. think about it. Yeah, exactly. 105.8. You're entering the slow zone. The best slow hits station 105.8 Light FM. Light is beautiful. Light is beautiful. Kita memang harus selalu memperbaharui pledge kita, baiat kita, janji kita untuk menjadi manusia pencinta. Apakah itu kepada pasangan hidup kita, orang tua, keluarga, anak, sahabat. Karena hidup kita itu sampai mati itu akan diwarnai oleh pertempuran yang tidak pernah berhenti antara fitrah esensial kita sebagai manusia pencinta dengan sifat aksidental yang sebetulnya bukan sifat asli manusia, yaitu untuk selalu mementingkan diri sendiri. Pertempuran ini tidak akan pernah selesai, ya. Karena itu penting setiap saat kita selalu memperbaharui pledge kita, janji kita untuk memenangkan fitrah esensial kita sebagai manusia pencinta atas sifat aksidental atau tempelan kita berupa egoisme. Kalau kita terus mau punya keyakinan bahwa cinta itu bisa terjadi, bahwa meskipun diusik egoisme kita bisa belajar terus untuk memenangkan cinta atas egoisme, mudah-mudahan hidup kita akan lebih diwarnai oleh cinta yang tulus ketimbang usaha mengumbar nafsu dan memenangkan egoisme kita semata. Jadi belajar terus, ini sesuatu yang sulit, akan sangat sulit bisa betul-betul mencapai suatu keadaan di mana dia bisa mencintai orang lain dengan tulus. Dengan saya itu yang terjadi. Saya merasa betul bahwa menjadi manusia yang mencintai orang lain dengan tulus itu sulitnya setengah mati. Light is beautiful. This is Light FM. Light FM. Saatnya Anda mendengarkan berproses menuju kesejatian diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas, mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, du 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 du, du 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 du. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasihnya
hendaknya kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa, semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segera bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. 105.8 FM, the best Lowy station. Assalamualaikum, light audience. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita berjumpa dalam berproses menuju kesejatian diri. Untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 12 April 2012. Dan ya, seperti biasa, saya Monix ditemani oleh produser saya Jack Plam yang akan terus menemani Anda sampai berakhirnya acara sharing ini bersama Siwo Agus Hidayat sampai jam kurang lebih jam 10.30 ya. Oke, kita langsung saja sapa Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Halo Siwo. Halo. Ya, kecil sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kecil sekali ya, Jack ya? Oke. Baik, Siwo, mudah-mudahan ya. Coba keluar lagi suaranya Siwo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sekarang udah agak lumayan. Baik, kita coba pendengar. Ya, Siwo. Itu yang ngasih pangkat pemikir spiritual itu siapa? Waduh, saya nggak tahu tuh. Tapi yang pasti kan memang seperti itu kan. Alat ukurnya apa itu? Mungkin alat ukurnya dari Light FM Siwo. Oh. Itu kan bisa-bisanya Light FM Siwo. Dicabut aja. Oke, baik, kita coba terima penelpon pertama di 0821-398-35906 ya, Jack ya, yang sekarang dipakai ya. Ini kayaknya sudah tidak sabaran ini. Oke, baik, kita coba terima penelpon pertama. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Mas. Alhamdulillah, Hairul Isman. Ya, saya tahu Hairul Isman. Ya, silakan Mas. Gini Pak Siwo, saya ingin bertanya ini. Kita meyakini bahwa Islam ini diturunkan melalui Nabi untuk pedoman hidup bagi umat manusia. Ketika kita berbicara Islam itu sebagai pedoman hidup atau sebagai sebuah ideologi, maka nilai-nilai Islam itulah yang menjadi ideologi, menjadi falsafah, menjadi tatanan-tatanan kehidupan sosial. Nah, di sisi lain kita juga menyadari bahwa nilai-nilai Islam itu sendiri masih jauh lah dari sebagaimana mestinya, itu yang saya pahami. Pertanyaan saya, bagaimana menyikapi di sisi lain itu kita meyakini Islam ini sebagai pedoman hidup, sebagai falsafah, sebagai ideologi yang bisa mengatur tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sisi lain kita menjalankan bahwa atau kita mengalami realitas kehidupan yang jauh dari apa yang kita pahami. Nah, ini saya minta sharingnya Pak Siwo, bagaimana? Ataukah ya katakanlah perlu nggak partai yang menamakan diri itu seperti sekarang kan ada partai Islam, tapi saya tidak juga memahami bahwa partai Islam yang dinamakan itu sudah mewakili nilai Islam sendiri. Justru saya mempertanyakannya. Itu satu. Pertanyaan kedua, adakah di era yang modern saat ini yang bisa dikatakan bahwa ini loh sebagai model negara
yang memperlakukan nilai-nilai Islam itu yang Pak Siwo pahami, yang bisa menjadi sebuah model di abad, katakanlah abad yang modern ini. Demikian pertanyaan saya, Pak Siwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar Mas Hairul, bisa ditangkap dengan baik ya Siwo ya? Oke, terima kasih Mas Hairul. Assalamualaikum. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Silakan Siwo, sambil kita buka acara malam hari ini dalam berproses menuju kesejahteraan diri. Dari sharing pertama dari Mas Hairul Usman, silakan. Kepada teman-teman semua beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muqaddimah wajib. Jangan bosan. Yang pertama, mohon posisikan saya sekedar sebagai teman sharing, bukan narasumber, bukan juga rujukan, dan saya bukan seperti dalam iklan yang tadi kebetulan saya dengar. Padahal dulu lama sekali, masih waktu Ramaku ini saya sudah komplain dengan itu. Masih ada sebutan pemikir spiritual. Apa sih pemikir spiritual? Bukan deh, saya teman sharing Anda. Saya punya pemahaman, saya sharingkan. Pemahaman saya ini masih pada wilayah berproses, sehingga masih pada wilayah relatif. Kalaupun benar, itu baru benar menurut yang mampu saya pahami. Belum ada jaminan pasti benar. Sehingga mohon agak ditambah frekuensi perhatiannya, konsentrasi berpikirnya, agar kita lebih bisa cermat mana yang harus saya terima, mana yang harus kita tolak, mana yang harus ini sementara sebagai informasi tapi saya masih abstain, perlu dicermati lebih lanjut. Jadi apa yang akan sampaikan itu masih dalam wilayah relatif, bisa diterima juga bisa ditolak, dan saya tidak punya target itu. Diterima ya baik, tidak diterima atau ditolak juga baik bagi saya. Target saya adalah bagaimana saya melaksanakan tugas saya sebaik-baik, sebenar-benar, sebijak-bijak. Kalau saya tidak mampu, saya tidak akan berani memaksakan, merasa mampu atau bergaya mampu. Dan juga ini agak lama nggak saya lontarkan, bahwa saya dalam posisi ini hanya punya kapasitas mewakili diri saya sendiri, mewakili pemahaman yang ada pada saya. Saya tidak sedang mewakili pihak manapun. Saya tidak sedang mewakili mazhab manapun. Saya tidak sedang mewakili kebenaran. Saya tidak sedang mewakili menurut ayat ini benar, menurut hadis juga tidak, menurut Rasul tidak, menurut Allah tidak. Terus menurut siapa? Menurut saya. Saya mempelajari sesuai dengan perjalanan kehidupan saya. Kemudian dari pelajaran dan perjalanan hidup itu saya menyerap dengan kapasitas terbatasnya, sehingga saya memahami kebenaran-kebenaran masih dalam wilayah subjektivitas saya. Belum ada jaminannya pasti benar. Jadi andaikan ada kesalahan yang saya sharingkan,
sama sekali bukan kemudian kesalahan itu berarti ya berarti saya yang salah gitu ya, karena saya tidak punya kapasitas mewakili pihak manapun, apalagi pihak Islam misalnya, pihak kebenaran yang hakiki. Enggak. Saya hanya mensyariatkan apa yang saya pahami, bisa diterima, bisa ditolak. Untuk itu jangan terkesan untuk menerima, namun juga jangan terkesan untuk menolak. Menerima dan menolak merupakan satu action pengambilan sebab yang pasti akan diikuti oleh ketiban logisnya, dan itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Tugas saya sharing dengan sebaik-baiknya, tugas Anda adalah mensikapi dengan sebaik-baik. Kalau mau menolak dengan sebaik-baiknya, kalau mau menerima dengan sebaik-baiknya. Itu. Kita masuk kemudian ke topik yang pertama oleh Mas Khairul Usman, yang ada dua yang diajukan beliau. Yang pertama, bahwa Islam itu pedoman hidup. Nilai-nilai di dalam Islam semestinya lah dijadikan sebagai pedoman tatanan kehidupan, baik individual maupun sosial. Pertanyaannya, bagaimanakah kita mensikapi idealisme yang ideal? Ya, tentunya idealisme itu harus ideal, namun realitas sosialnya, kenyataan pada diri kita dan pada masyarakat itu kan tidak sama dengan original sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang menjadi sebagai sumber pedoman hidup itu. Masalah ini menjadi sangat luas, tapi kemudian beliau sempitkan. Misalnya, perlukah partai Islam, partai yang beridentitaskan Islam, dari yang tadinya sangat luas itu, tetapi terima kasih sama Mas Khairul Usman disempitkan. Berarti ini permasalahannya adalah permasalahan politik. Apakah Islam sebagai panduan hidup itu juga memandu tentang nilai-nilai dasar berpolitik? Mungkin begitu. Lebih spesifik lagi terkait dengan masalah kepartaian. Saya akan mencoba men-sharingkan pemahaman saya terkait dengan masalah itu. Yang pertama, ini yang luas. Kalau kita mempunyai pemahaman bahwa Islam itu adalah pedoman hidup, maka apapun yang terkait dalam sektor apapun, dalam bidang apapun yang terkait dengan kehidupan berarti dipedomani oleh Islam itu. Bahkan mati itu biasanya dipasangkan dengan hidup kan. Bahkan kalau kita ikutkan kata mati di situ, maka Islam itu juga pedoman hidup dan mati. Ya, kecuali kita memahami bahwa mati merupakan masa transisi berpindah alam. Jadi dari kehidupan alam yang sekarang ke kehidupan alam berikutnya, itu kita sebut mati. Maka berarti mati itu hanya istilah masa transisi perpindahan mutasi itu. Jadi tetap juga setelah mati kan hidup juga.
Maka kalau Islam kita pahami sebagai pedoman hidup, ya berarti pedoman pada seluruh sektor dan bidangnya. Baik kita ini di alam ini atau di alam yang kemudian. Baik kita ini hidup sekarang atau hidup setelah mati. Jadi kalimat pedoman hidup berarti meliputi seluruh keberadaan kita, meliputi seluruh kedirian kita. Nah, apakah sektor ekonomi itu salah satu sektor kehidupan? Jawabannya tentu ya. Berarti tentang ekonomi juga dipedomani oleh Islam. Apakah masalah politik itu bagian dari sektor kehidupan? Jawabannya tentu ya. Berarti apakah masalah politik juga dipedomani oleh Islam? Tentu saja ya kan, kalau kita menggunakan pemahaman Islam sebagai pedoman hidup. Jadi apapun, bagaimana kita di rumah, bagaimana kita di masyarakat, bagaimana kita di sawah, bagaimana kita di kantor, apakah kita ini berkiprah pada bidang politik, sosial, ya, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, kita ini sedang dalam posisi tidur ataupun jaga, semuanya adalah bagian dari kehidupan. Kita diam atau bicara, itu bagian dari kehidupan. Kita duduk, berdiri, berbaring, itu juga bagian kehidupan. Kalau kita memahami bahwa Islam merupakan pedoman hidup, maka seluruhnya tadi dipedomani oleh Islam. Maka semua tadi ada dasar-dasar aturannya di dalam Islam, ada tatanannya di dalam Islam. Ada satu kalimat yang menarik. Misalnya apa ya? Agama yes, politik no. Pertanyaannya, apakah politik itu bukan bagian dari kehidupan? Kalau politik itu bagian dari kehidupan, sedangkan Islam itu merupakan pedoman hidup, maka masalah politik pun tentu ada pedomannya. Ya, kurang lebih seperti itu secara luas. The newest compilation album from Water Music, Ladies First, featuring Adele, Someone Like You. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Kelly Clarkson, Because of You. Because of you, I never strayed too far from Christina Perri, Jar of Heart. And who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of hearts, tearing Mariah Carey, Hero. and then a hero comes along with the strength to care. Also featuring Celine Dion, Norah Jones, Christina Aguilera, and The Course. Ladies First, available in stores, so get them now. When you feel like home. 105.8 FM, the best Loy station. Ya, oke. Kita kembali hubungi Siwo Agus Hidayat ya. Assalamualaikum Siwo. Halo Siwo. Halo. Iya, katanya tadi terputus Siwo. Mungkin perjalanan menuju ke Salatiganya agak sedikit macet kali Siwo. Kita lanjut lagi ya Siwo ya. Tadi sampai kalimat apa ya? Itu dia yang saya nggak perhatikan. Silakan. Iya, ada. Pokoknya pasti udah hampir selesai kok Siwo. Gimana? Masuk tuh.
Gimana? Agama yes. Oh ya sudah, itu sudah. Jadi pengantar tadi itu, kalau saya singkat begini, kalau kita memahami bahwa Islam itu adalah pedoman hidup, maka apapun yang terkait dengan kehidupan, maka di dalam Islam ada pedomannya. Ya, apalagi masalah politik. Politik itu keterkaitannya dengan bagaimana mengurusi hajat orang banyak, toh. Loh, yang hajat orang per orang saja itu dipedomani oleh Islam, apalagi masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak. Ya kalau Islam non politik dalam makna pedoman politik, ya berarti bisakah disebut bahwa Islam itu pedoman hidup? Ya berarti pedoman hidup di luar politik, itu mestinya. Apalagi kalau dikaitkan dengan satu istilah yang sering dipublish bahwa Islam itu agama sempurna. Ya, saya meyakini ya semua agama sempurna. Kalau Islam itu agama sempurna, kalau agama men politik, ya berarti kan kurang kesempurnaannya, berarti tidak sempurna. Bukan pedoman hidup yang menyeluruh, bukan pedoman hidup yang sifatnya itu universal dan holistik. Ya. Dengan cara berpikir yang seperti itu, kita tidak bisa memasukkan kalimat yang mengatakan Islam yes, politik no. Akhirat yes, dunia no. Nggak bisa. Ibadah yes, budaya no. Nggak bisa. Semua itu terkait dengan kehidupan. Nah, konsekuensi logisnya, kalau kita ini sudah melakukan kontrak bahwa saya menjadi pengikut agama Islam, saya menjadi pengikut Muhammad, sehingga statusnya menjadi Muslim, ya berarti kita harus melaksanakan seluruh peri kehidupan baik yang individual maupun yang sosial dengan berpedoman kepada tata nilai Islam. Secara individu ya Muslim, secara sosial ya Muslim, ya di dalam berekonomi juga harus menggunakan tatanan Muslim, di dalam berpolitik harus menggunakan tata nilai Muslim, menjadi Muslim 24 jam sehari. Apapun profesi kita, pedagang, sebagai seniman, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, dan lain-lain. Seluruh sektor kehidupan itu konsekuensi logis pada saat kita masuk menjadi warga Muslim. Ya. Gitu kan, logisnya begitu kan. Tidak ada paksaan masuk ke dalam Islam, tapi setelah masuk berarti kita sudah melakukan kontrak. Jadi kalau saya dulu punya ada istilah begini, siapa suruh masuk tentara, ya? Nah, setelah masuk tentara, dia harus menggunakan tata nilai militer. Nggak bisa jadi tentara, jadi militer, tapi masih tata nilainya masyarakat umum. Nggak bisa. Ya, kalau memang tidak mau dengan tata nilai militer, jangan masuk militer. Kalau tidak mau dengan tata nilai Islam, ya jangan masuk Islam lah. Toh masuk dan tidak masuk Islam tidak pernah ada paksaan. Mestinya begitu. Soal nanti ada oknum-oknum yang kemudian ada unsur-unsur pemaksaan, manipulasi dan seterusnya, nah, itu masalah lain. Tapi saya bicara tentang idealnya begitu. Juga di dalam berpartai,
Nah, kalau tadi disebut dengan partai, kalau soal partai itu partai Islam atau bukan, ya, kalau saya memilihnya begini, partai tidak harus bernama Islam, tidak harus berbendera Islam, tetapi substansinya adalah substansi yang ditata oleh Islam. Kita lebih mementingkan mana? Nama atau substansi? Nama atau esensi, visi misi, undang-undang, anggaran dasar, anggaran rumah tangga di dalam sebuah partai. Kita lebih mementingkan substansi atau nama. Nah, kalau kita berani menggunakan nama-nama, simbol-simbol yang terkait dengan Islam, maka kita harus sudah siap menanggung beban tanggung jawabnya. Karena kalau kita sudah menggunakan simbol dan lambang Islam, berarti itu sangat serius. Pada saat ternyata esensinya, substansinya, praktek kepartaiannya tidak sesuai dengan tata nilai Islam, maka dia akan mengotori citra Islam, paling tidak citranya. Atau bisa membuat satu pemahaman-pemahaman di masyarakat yang ambigu, yang tidak pas, sehingga orang akan menilai, ternyata partai Islam itu begitu toh. Oh, ternyata actionnya orang Islam itu begitu toh. Sehingga ya karena ada kecenderungan, misalnya di peradaban sekarang ini, kita sering sekali menilai sesuatu dengan alat ukur empiris. Kita mau menilai Islam, yang kita lihat itu orang Islamnya misalnya. Ya, padahal antara Islam dengan orang Islam itu berbeda. Islam itu pedoman hidup, dia itu merupakan sistem yang dari Tuhan, sementara orang Islamnya dia punya kemerdekaan untuk memanage hidupnya, mau sesuai dengan tatanan Islam atau tidak. Misalnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya, di dalam era yang seperti ini, dalam bentuk realitas Islam yang plural, bermacam-macam, apalagi di sana ada kecenderungan, ada nilai-nilai egoisme, fanatisme kelompok, fanatisme mazhab dan sebagainya. Kalau mau bentuk partai, jangan pakai simbol-simbol yang berbahaya deh. Simbol-simbol yang universal saja, tapi substansinya yang terpenting itu. Ya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya itu yang lebih penting. Kemudian bagaimana praktek berpartai itu yang lebih penting. Bukan mengedepankan nama-nama dan simbol-simbol yang berafiliasi ke Islam, tetapi di dalamnya tidak mencerminkan tata nilai Islam. Itu Islam akan disalahpahami. Seperti sekarang ini kan, apalagi dengan cara berpikir ala orang sana. Oh, Islam itu teroris, misalnya seperti itu. Karena yang dinilai bukan bagaimana tata nilai Islamnya, bukan, tapi kiprah orang-orang Muslim. Terjadilah kesalahpahaman seperti itu. Ya begitu kira-kira. Jadi kalau ditanya bagaimana kita terkait dengan partai, apakah harus bernama Islam atau tidak, saya lebih cocok dengan Pak Amin. Beliau menggunakan istilah partai matahari, toh. Ya, amanat nasional, itu bahasa yang universal, dan itu juga sebetulnya Islami kok, amanat nasional misalnya ya. Ini soal nama loh ya, hanya soal nama loh. Nah, apakah partai matahari itu
anggaran rumah tangga, anggaran dasarnya dan visi misinya, kemudian praktek berpolitiknya itu sesuai dengan tata nilai Islam, itu masalah lain. Saya hanya membahas tentang nama partai. Ya, lebih baik kita menggunakan nama-nama yang universal sifatnya, kemudian kita menggunakan tata nilai dan praktek itu substansinya kepada tatanan Islam. Nah, itu juga terkait dengan yang kedua. Adakah model negara? Negara itu kan partai yang diperbesar saja toh. Organisasi dalam lingkup nasional itu disebut negara. Jadi pemerintahan itu kan organisasi, ya. Ya, gitu ya. Negara itu bukan konsep apa ya namanya? Bukan konsep spiritual, bukan konsep kerasulan, bukan konsep keimamahan, bukan. Negara itu organisasi. Sehingga misalnya kalau dipolemikkan kepala negaranya boleh enggak perempuan, yang namanya organisasi itu boleh saja perempuan jadi pemimpin. Yang tidak bisa itu kalau perempuan jadi kaitannya dengan hal-hal nanti bukan pada masalah organisasi ya, ada masalah lain lagi yang lebih serius. Contohnya ya di dalam tata nilai berjamaah misalnya kan ada aturannya itu. Bagaimana seseorang menjadi imam. Imam itu bukan ketua organisasi, bukan. Ya, tapi kalau presiden itu ketua organisasi. Nah, kalau ditanyakan adakah model negara dengan nilai-nilai Islam di abad ini? Nah, negara mana kira-kira? Saya tidak akan menyebut nama negaranya, tapi saya akan menyoroti kepada bentuk substansinya atau kriteria-kriterianya. Kalau sesuatu negara yang dia disebut sebagai yang bertata nilai agamis Islam misalnya, yang pertama harus ada pada negara itu adalah tauhid. Tidak bisa tidak. Mau sistemnya republik, mau sistemnya teokrasi, mau sistemnya kerajaan, mau sistemnya itu hanya nama. Ya, saya maaf, bukan sistem ya, nama, bukan sistem. Kalau sistem nanti kan masuk ke peringkat-peringkat dalam, termasuk sistem manajemen. Yang saya sebut adalah nama negara. Apakah itu negara republik atau negara teokrasi atau kerajaan atau apalah. Ya itu kan sekedar nama. Yang terpenting, adakah tauhid dijadikan sebagai substansi landasan bernegara? Nah, coba kita cari deh negara mana yang menjadikan tauhid sebagai landasan negara itu. Sama nanti partai juga. Nama bisa A, B, C, D. Namanya bisa Partai Siwo misalnya. Oh, itu cenderung fanatisme nanti. Oh, partai apa ya misalnya? Partai Indah Nian misalnya. Itu soal nama. Terpentingnya adalah apakah tauhid menjadi landasan dari organisasi itu? Apakah tauhid menjadi way of life pada negara itu? Itu indikasi pertama. Indikasi kedua, atau itu saja lah, indikasi satu aja lah, karena itu karyanya sudah jelas kok. Apakah undang-undang di negara itu
dibentuk di bawah dasar nilainya adalah tauhid. Ya. Andai kan itu sebuah kerajaan, tapi esensinya, substansinya tauhid. Entah itu sifatnya bentuknya republik, tapi esensinya tauhid. Apakah itu bentuknya monarki, tapi esensi dasar falsafahnya yang merupakan rujukan primer dari undang-undang yang akan diberlakukan pada kontrak sosial sebuah negara terhadap rakyatnya, apakah dia merupakan turunan dari tauhid? Bahasanya tidak harus tauhid, ya. Tauhid itu kan istilah teknis di dalam Islam, tidak harus dengan bahasa itu, tapi substansinya itu apa? Misalnya ketuhanan yang Maha Esa, misalnya itu esensinya tauhid, meskipun tidak menggunakan bahasa tauhid. Itu soal rule, dasar negara yang itu menjadi payung dari seluruh undang-undang yang akan diberlakukan di sebuah negara. Apakah undang-undang yang diberlakukan itu berafiliasi kepada dasar negara yang tauhid itu esensinya. Mas Khairul bisa perbandingan antar negara, ya. Kemudian itu kan rule-nya, itu kan aturannya. Kemudian prakteknya bagaimana? Kita bisa urut dari yang namanya organisasi itu kan, yang terpenting kan pengurus. Ya, kalau negara pemerintahan itu namanya pejabat. Kita harus urus dulu dari pejabatnya. Pejabatnya bertauhid tidak? Ya. Atau bertauhid tapi hanya dalam simbol-simbol. Saya bersumpah demi Allah. Itu bahasa. Putar Pak, ke kiri, putar ke kiri. Op. Aduh, kebanyakan. Balik lagi. Putar balik lagi ke kanan. Ya. Ke kanan. Pelan-pelan. Ya, op. Udah. Antenanya tahan ya Pak ya. Tahan gimana? Bapak nggak boleh turun. Tanggung Pak, sinetronnya lagi rame nih. Aduh, tapi udah mau hujan ini, Bu. Ih, sebentar aja kok. Bu, Bapak mana? Makanya jangan lihat TV terus. Saatnya nonton TV bersama Top TV dengan kualitas tayangan yang jauh lebih jernih. Nikmati suguhan lebih dari 35 channel unggulan seperti Baby TV, Rehost Disney, Fox Crime, National Geographic, Vision One Sports, Celestial Movies, dan banyak lagi. Cuma Rp2.800 per hari. Segera berlangganan Top TV. Hubungi 0807 15088. Top TV, top banget. 105.8 FM, the best Lohi Station. Assalamualaikum lagi Siwo. Waalaikumsalam. Iya Siwo. Tadi sudah tahu sebabnya belum? Ini memang kondisi di sananya Siwo. Maksudnya sambungan ke sananya lewat PSTN-nya. Karena kalau dari sini selalu. Ayo. Kenapa? Tanpa data toh? Enggak, ini ada di sini. Kita ada di sini, ada di komendernya itu ada apa namanya, layar yang menunjukkan kalau dia negotiable itu berarti terputus gitu loh. Lah ya, penyebabnya mungkin katanya saluran di sananya sih, mungkin. Jalur kemungkinan jalur dari apa, Telkomsel. Kan data fiktif. Iya, kalau secara ilmiah saya nggak tahu, orang saya bukan orang Telkomsel. Kayaknya perlu disurvei nggak ya? Ya bisa jadi mungkin, karena memang kan sekarang hubungan itu bukan melalui satelit ya, melalui kabel biasanya kalau PSTN itu. Udah, itu masalah teknis deh. Teknis kelihatannya. Kita lanjut ya. Ya, silakan. Tadi sampai mana lagi? Kata-kata apa tadi yang keluar tuh kalau nggak salah? Apa ya tadi ya? Saya udah tadi Siwo ajak ngomong jadi saya lupa tuh nyebutinnya Siwo. Tadi saya udah ingat soalnya. Saya kan di sini nggak tahu putusnya itu di mana, kan nggak tahu saya. Ya, saya ulang secara global bahwa
model negara apapun, bukan namanya yang penting, tapi substansinya yang terpenting adalah substansi ketuhanan itu dipakai sebagai dasar dalam organisasi nasional itu atau tidak. Kemudian bagaimana mengimplementasikan dasar-dasar nilai tauhid itu di dalam manajemen sebuah negara. Mulai dari organisasi yang tertinggi itu ya staf organisasi, pejabat. Nah, pejabat yang harus menjadi motor, harus menjadi supporter, harus menjadi motivator, harus menjadi teladan agar landasan tauhid tadi bisa menyebar ke masyarakat, bisa menyebar ke rakyat. Dan pejabat pasti secara hukum menurut saya itu bertanggung jawab penuh terhadap itu. Jadi kalau ada pejabat dia melenceng dari fungsi-fungsinya, dia itu kalau masjid namanya takmir masjid, kalau rumah berarti dia itu bapak dan ibu, yaitu pejabatnya. Itu mengemban fungsi, dia harus menjadi manajer, dia itu direktur, dia juga harus jadi motivator, dia juga harus jadi teladan agar sinar-sinar yang dia bawa itu bisa menerangi masyarakatnya. Kalau fungsi itu tidak ada, bahaya besar bagi dia tanggung jawabnya. Ya, kira-kira seperti itulah. Jadi dua esensinya, yaitu kalau sebuah negara itu dia ingin berafiliasi kepada Islam, nama tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah apakah esensi dan substansinya itu ada di dalam dasar negara dan implementasinya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk Mas Khairul Usman. Lebih detail kalau menyangkut tentang negara mana dan lain-lain itu mungkin sebaiknya Mas Khairul bisa by HPFM. Ya, Siwo, tadi saat kita break juga ada yang menanyakan mengenai HPFM. Jadi tadi saya sempat memberikan nomor telepon HPFM tersebut. Oke, kita lanjutkan lagi lah. Tadi yang silakan. Saya masih punya waktu sekitar 11 menit. Iya, ini katanya telepon sudah kembali berdering. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Dengan Doni di Tangerang. Doni silakan Don. Halo, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Ya. Ini yang saya ingin tanyakan menyambung dari pertanyaan minggu kemarin Siwo mengenai keniscayaan dan sebab akibat. Jadi mungkin bisa dijelaskan lagi sedikit Siwo. Itu kan yang mukjizat kelahirannya Nabi Isa itu kan tanpa melalui proses bertemunya sel sperma dengan ovum. Halo, bisa lebih keras? Mas Doni bisa agak keras suaranya, Mas. Itu yang terjadi pada kelahiran Nabi Isa Al-Masih itu kan tidak ada pembuahan atau terjadi antara sperma dan ovum, jadi tidak ada pertemuan sperma dan ovum di sana gitu ya. Nah, apakah itu juga termasuk di dalam hukum sebab